Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan tani, jumpa lagi dengan saya Mujibur Rahman. Di kesempatan pagi ini, saya lagi berada di kebun sawit saya yang terletak di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ini kebun saya miliki ini yang sudah tanam itu sekitar 4 hektar. Jadi yang sisi kiri sini kalau kita berdiri itu sekitar 2, yang di samping sana lagi 2. Ini kebetulan yang ada di belakang saya ini sudah mulai bagus dari sisi tandan bawah segarnya. Ini biasanya beratnya sekitar di atas 9 kilo kayaknya. Jadi patokan dari pabrik kelapa sawit atau dari pengepul biasanya yang bisa diambil tandan ini, namanya bahasanya tandan buah segar, itu patokan minimal 5 atau 6 kilo. Jadi ini bisa lolos di verifikasi kalau bisa masuk di penampungan atau di pabrik kelapa sawit. Yang di belakang saya ini usianya sekitar 4,5 tahun. Karena saya tanam dulu sekitar tahun 2017. Ini sudah lebat buahnya, sudah keliling. Nah, memang karakter sawit itu beda dengan kelapa. Jadi kalau sawit itu semakin berumur itu batangnya, semakin besar tandannya. Mungkin beda dengan kelapa, dari titik 0 berbuah sampai tua, itu akan sama buahnya. Tapi kalau saya tidak. Mungkin sekarang sekitar 9 atau 10 kilo, mungkin di akhir tahun ini bisa 12, tahun depan bisa 15-20. Jadi semakin berusia semakin besar berat tandannya. Nah, kan sawit ini usianya sampai 25 tahun. Kalau kita rawat dengan baik, itu beratnya bisa sampai 100 kilo satu tandan ini. Banyak kejadian di teman-teman yang lebih dulu menanam, seperti misalnya di Kalimantan, Sumatera sudah ada yang beratnya di atas 80 kilo, bahkan ada yang 100 kilo. Oke, kawan tani, gimana tips merawat sawit supaya berbuah lebat atau bagus seperti ini? Yang pertama adalah bibit yang kita pilih. Bibit yang kita pilih ini baiknya kita beli dari balai benih, balai benih resmi yang tersertifikasi Kementerian Pertanian. Jadi harus baik, asal usulnya jelas. Kalau masalah jenis bibit kan banyak variatifnya. Ada Simalungun, Temba, ada macam-macam pokoknya. Terserah ambil dari mana, yang penting selama bibit dari balai resmi itu akan menjadi baik hasil tumbuhnya. Dan potensi menjadi batang yang baik itu akan terjadi juga. Karena kalau kita beli bibit sembarangan, kita tidak tahu, misalnya tiba-tiba kita beli di yang tidak resmi, apalagi yang sudah bibit jadi, bisa jadi ambil dari yang jatuh-jatuh di bawah ini lalu ditanam, itu tidak bagus. Jadi intinya yang pertama adalah kita harus beli dari balai resmi, balai bibit resmi. Jenis bibitnya terserah, yang penting dari balai resmi. Itu yang pertama, supaya sawit kita itu mempunyai hasil panen yang maksimal. Terus yang kedua adalah jika kita sudah dapat bibit resmi, adalah perawatan. Di penanaman dulu. Sawit ini adalah tumbuhan yang berpelepah panjang begini. Jadi jarak tanam harus kita perhatikan dengan baik-baik. Jangan sampai terlalu rapat, itu rugi juga. Terlalu jarang, rugi juga karena akan berefek pada pengurangan hasil produksi. Jadi jaraknya harus pas, jangan terlalu rapat. Nah, yang direkomendasikan jarak tanam biasanya 8x8 atau 9x8. Itu variatif pilihannya, tergantung mungkin jenis pelepahnya. Karena sawit itu ada yang berpelepah, ini namanya pelepah. Ada yang berpelepah panjang, ada yang berpelepah pendek. Jadi kalau yang panjang itu usahakan jarak tanam 9x9. Kalau berpelepah pendek bisa 8x8. Tapi karena ini bukan tanah bergambut yang saya punya, karena di Sulawesi hampir tidak ada tanah bergambut, jadi kita bebas pilih pelepahnya. Jadi bisa pelepah panjang, tapi kalau tanah yang bergambut seperti banyak yang terjadi di Kalimantan, itu sebaiknya pakai pelepah pendek. Supaya apa? Kalau pelepah pendek itu kan tanah bergambut itu kan gampang goyang, jadi tidak terlalu berat beban batangnya, jadi harus pelepah pendek diusahakan kalau tanah bergambut. Tapi karena ini di sini bahasanya tanah biasa, tanah mineral, bahasa gaul di dunia persawitan itu bebas. Jadi
bisa pelepah panjang dan pelepah pendek. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi itu bibit yang tersertifikasi, yang kedua adalah jarak tanam, yang ketiga perawatan. Nah, ini perawatan itu yang paling sering memakan biaya adalah di saat usia tanam sampai ke 3 tahun misalnya. Sebelum produksi itu harus kita rutin merawatnya, pemupukannya, terus pembersihan gulma, rumput itu harus rutin. Kalau tidak rutin kita lakukan, bisa-bisa itu akan diganggu oleh tikus. Karena memang banyak tikus kebun itu di kebun sawit. Saya punya tanah, saya tanam di tempat lain yang sawit juga, karena saya bibit terlalu kecil, terus belum terlalu bersih, akhirnya diserang tikus. Jadi usahakan memang kalau menanam itu bersih betul, atau bibitnya harus agak sedikit besar, paling tidak usia setahun lebih. Jadi itu kawan tani tentang paling tidak tips sederhana gimana cara merawat sawit supaya sawit itu bisa berbuah maksimal. Sawit itu adalah jenis yang tanaman yang gampang sekali perawatannya. Jadi kita tanam gini misalnya, kita tanam lalu tiap 2 minggu. Nah, jadi sawit itu panennya kawan tani tiap 2 minggu. Jadi tiap 2 minggu harus dipanen. Karena kalau lewat 2 minggu biasanya ada yang rontok, yang di sisi ini. Kalau sudah 3 minggu berontok, ini kan sudah mengkal ini. Tadi hari ini dipanen. Kebetulan saya hari ini lagi memanen. Dan ini tidak bisa terpanen ini karena sudah mengkal. Tapi ini dalam 2 minggu harus dipanen dari titik sekarang. Karena kalau tidak dipanen terlambat akan rontok. Tapi sederhana lah. Habis kita panen, bahasanya kita tombak di sini, kita kumpul di suatu tempat, kita timbang, selesai, bisa dijadikan bisa langsung kita jual. Mungkin beda dengan komoditas yang lain, seperti misalnya kelapa harus dipanjat dulu, dibelah, dijemur. Nah, jadi prosesnya agak panjang. Tapi sawit adalah yang sederhana dan pasti akan terjual karena kebutuhan akan sawit itu bisa digunakan untuk minyak goreng, untuk keperluan kosmetik, hasil produk turunan dari sawit itu. Dan ini tidak setiap negara punya lahan sawit, cuma beberapa negara saja. Kalau di Asia Tenggara mungkin ada Indonesia, Indonesia, Malaysia, dan Thailand, atau sedikit di negara Amerika Latin dan di Afrika. Jadi kebutuhan akan minyak goreng pasti akan tetap dibutuhkan. Jadi karena dibutuhkan, pasti komoditas tanaman sawit ini pasti akan dibutuhkan oleh banyak kalangan. Oke, terima kasih Pak Tani. Semoga jalan-jalan saya hari ke kebun, melihat kebun sawit saya ini, sekaligus tadi saya itu menemani pemanen, bisa memberi inspirasi kawan tani semuanya yang kebetulan mungkin mempunyai lahan yang masih kosong, belum ditanami, bisa ditanami sawit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.